Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua tradingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita ambil saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya apabila teman-teman berdoa gitu ya, menurut keyakinan kalian masing-masing, agar diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah bagaimana perasaan dia saat memandang fotomu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran gitu, kira-kira gimana sih si doi gitu ya ketika dia memandang fotoku gitu. Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan men-shuffle dulu. Oke, jadi ini kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan di sini ada kartu yang ketiga. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman semuanya dirasa masih bingung, teman-teman juga bisa memilih kartu mana yang sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pel. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman juga tidak perlu buru-buru. Karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian benar-benar ngerasa yakin akan ngedapetin feel di kartu yang mana. Dan buat yang kalian sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Jadi di sini untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada pilihan kartu yang pertama. Yes, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke? Bagaimana perasaan dia saat memandang foto kamu? Oke? Oke, coba ya di sini. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, gimana sih perasaan si doi gitu ketika dia memandang foto kamu. Di sini aku merasa ya bahwa sebenarnya ada perasaan sedih gitu ya. Sedih kenapa? Ya sejatinya orang ini sebenarnya itu sangat merindukan kamu, ingin bertemu kamu secara langsung. Tetapi karena ruang jarang dan waktu gitu ya, yang memisahkan kalian, sehingga bagi dia itu adalah sebuah kebahagiaan yang tertunda gitu. Karena sejatinya orang ini yang saya lihat tuh tipikal seseorang yang sangat suka atau sangat senang gitu ya menemui pasangannya itu secara langsung daripada mungkin hanya lewat teleponan, lewat sosmed, saling video call gitu. Itu tidak membuat rasa rindu dia sama orang yang dia sayang itu 100% terobati. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak walaupun kalian sering berkomunikasi gitu, aku masih merasa bahwa masih ada yang kurang gitu. Lantas apa yang kurang? Ya dia masih belum bisa menemui pasangannya secara langsung gitu ya di dunia nyata. Itu yang membuat bagi dia ini adalah suatu penderitaan gitu, karena ya dia nggak bisa melihat seseorang yang dia sayang secara langsung. Di sini aku merasa bahwa orang ini juga sepertinya tuh
suka apa ya, dalam artian tuh membayangkan gitu ya, ketika dia sedang memandang foto kamu, seolah-olah dia itu kayak suka memandang gitu ya, memandang masa depan indah gitu ya bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Misal nih orang di saat dia sedang rebahan, di saat dia sedang istirahat gitu, pasti orang ini tuh sesekali gitu ya melihat foto kamu gitu ya untuk mengurangi eh, rasa lelah di dalam hidup dia gitu. Jadi entah kenapa gitu, ketika orang ini setelah apa ya, dalam itu ketika orang ini sesudah memandang foto kamu gitu, dia merasa bahwa beban dia itu sedikit berkurang gitu, karena mungkin kamu merupakan semangat baru di dalam hidup dia. Aku juga bisa melihat sih sebenarnya cintanya orang ini tuh tipikal seseorang yang sederhana. Sederhana itu dalam artian yang kayak gak terlalu banyak yang aneh-aneh lah gitu. Kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus jadi C gitu. No, cukup kamu bisa menjaga hati untuk dia gitu, maka dia di sana bakalan bisa ngejaga hati untuk kamu. Memang sih terkadang gitu ya, kamu masih ada perasaan kurang percaya sama dia gitu, karena mungkin kamu juga takut gitu apabila kamu merasakan sebuah gitu ya rasa sakit yang sama di masa lalu gitu. Cuman di sini yang Clarissa lihat tuh kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang selalu berpikiran positif sama kamu gitu. Jadi kayak nggak pernah sama sekali gitu ya di dalam diri dia tuh kayak memikirkan kamu bersama orang lain gitu. Jangan-jangan kamu ada simpenan, ada yang lain gitu. Karena dia mencoba berpikir positif gitu ya. Aku yakin gitu ya bahwa orang yang saat ini sedang aku sayangi gitu ya, mana mungkin dia mengkhianati komitmen yang sudah kita buat gitu. Jadi seolah-olah itu seperti itu. Di sini bisa dibilang tuh entah kenapa ya gitu, ketika orang ini tuh bener-bener memandang foto kamu gitu, rasanya tuh kayak orang ini tuh ngebatin kamu, tau nggak sih gitu. Langsung seketika, mungkin terkadang kalian pernah merasa ya gitu, entah kenapa gitu, mungkin pada saat kamu sebelum tidur, di saat kamu aktivitas gitu, tiba-tiba tuh langsung kayak tes gitu, kepikiran dia gitu. Padahal kamu sebelumnya biasa-biasa aja gitu. Di saat itulah gitu ya, mungkin tuh kayak orang ini tuh di dalam hati tuh menyebut gitu ya, menyebut nama kamu gitu. Dalam artian tuh kayak kamu rindu nggak sama aku? Kamu kangen nggak sama aku gitu? Kamu ingin nggak kita cepet-cepet ketemu gitu? Jadi kayak soalnya itu seperti itu. Jadi mungkin suatu ketika tuh kayak kamu pernah ngalamin ya kejadian tuh yang kayak langsung nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Tiba-tiba tuh kayak langsung kamu terfokus sama dia gitu. Itu tadinya dia benar-benar sedang memikirkan kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak intinya walaupun nggak bisa menemui kamu secara langsung gitu, tapi hanya bisa melihat foto kamu, itu merupakan sebuah apa ya, suatu hal gitu ya yang seolah itu mampu meringankan beban dia gitu. Jadi kayak walaupun beban dia cukup berat gitu ya, walaupun dia cukup lelah dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan gitu, tapi entah kenapa setelah dia melihat foto kamu gitu, rasanya lelah tersebut tuh kayak jadi terobati gitu. Seolah itu kayak menjadi semangat baru yang benar-benar harus dia kejar gitu. Karena sejatinya orang ini tuh kayak menginginkan bahwa aku udah ngerasa seneng nih sama kamu, aku udah ngerasa sering nih sama kamu gitu. Oke, maka mulai dari sekarang aku akan berpikir bagaimana cara memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Entah dengan cara dia bekerja keras, entah dengan cara mungkin tuh kayak mencari lemburan, mencari pekerjaan lain gitu. Karena ada suatu hal yang memang dia inginkan atau ingin dia raih gitu. Apa? Ya memiliki kamu seutuhnya dalam ikatan tali pernikahan gitu. Kalau misalnya dia seorang cowok, tetapi apabila dia seorang cewek, aku merasa bahwa apa ya, dia tipikal seseorang yang kayak gini loh. Oke, untuk saat ini gitu ya, karena aku udah ngerasa nyaman sama kamu, maka aku akan mencoba gitu, dalam artian tuh kayak bekerja keras biar nantinya tuh kayak bener-bener bisa ngebantu kamu gitu. Karena apabila dia seorang perempuan, maka dia tipikal seseorang perempuan yang mandiri gitu, yang nggak suka terlalu bergantung sama pasangannya. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya berarti dia tipikal seseorang laki-laki yang bekerja keras gitu, karena di dalam diri dia tuh ada rasa tanggung jawab yang begitu besar gitu. Apalagi dia sudah menemukan gitu ya sosok seseorang yang cocok di dalam hati dia, maka orang ini bakalan tetap terus memperjuangkan gitu ya, mau panas, mau kehujanan, mau apa gitu, yang penting nantinya gitu ya kamu bisa menjadi milik dia seutuhnya. Seolah-olah itu seperti itu. Di sini yang saya lihat sih memang ya, dalam artian tuh kayak godaan kalian LDR tuh di sini yang saya bilang tuh
cukup berat dan cukup besar gitu. Mungkin kalian juga sering ya pernah mengalami suatu hal keributan gitu ya. Terkadang ada rasa yang satu cemburu gitu, yang satu merasa nggak diperhatikan, yang satu merasa bahwa kurang kasih sayang gitu. Ya namanya LDR juga seperti itu. Jadi benar-benar peran pengertian tuh harus ditekankan gitu ya di dalam sebuah hubungan LDR. Karena apabila tidak ada rasa pengertian dan kepercayaan, ya maka hubungan itu akan terhambat gitu. Tapi apabila kalian benar-benar kayak udah lillahi ta'ala gitu ya, semua menyerahkan sama Tuhan, aku yakin bahwa kedepannya kamu akan menemukan sebuah keindahan gitu. Daripada harus saling menuduh satu sama lain, lebih baik saling mendoakan gitu ya, saling mendoakan satu sama lain, biar kedepannya ya kalian berdua itu semakin didekatkan, biar kalian berdua semakin diberi kemudahan untuk benar-benar bisa bersatu. Di sini sebenarnya tuh kayak apa ya, banyak sih gitu, dalam artian tuh di sana gitu ya, masnya tuh kayak apa ya, di lingkungan dia yang saat ini gitu ya. Aku merasa sebenarnya banyak gitu ya godaan. Tetapi yang saya lihat tuh karena orang ini tuh kayak bener-bener udah niat ingin memperjuangkan hubungan ini, bener-bener udah niat ingin apa ya, dalam artian tuh kayak memiliki kamu seutuhnya gitu. Maka ya dia tuh kayak bener-bener udah dia tanam di dalam hati dia gitu. Aku nggak boleh tergoda gitu karena saat ini gitu ya, aku nggak mau menyia-nyiakan orang yang sedang dekat dengan aku atau sama orang yang aku sayang gitu. Jadi ya udah gitu, mau banyak godaan, mau banyak rintangan, udah pikiran dia fokus ke depan aja gitu ya, mikir bagaimana cara dia itu benar-benar bisa menggapai impian dia bisa bersatu dengan kamu. Di sini memang sih mungkin tuh kayak orangnya, menurut saya ya gitu, orangnya itu tipikal seseorang yang bijaksana, mampu berpikir dewasa gitu ya, walaupun mungkin kamu masih ngerasa bahwa kedewasaan tersebut kayak masih bener-bener belum 100% gitu, tapi aku yakin bahwa orang ini tuh sebenarnya bisa dewasa gitu, cuman kayak orang ini nggak mau terlalu menunjukkan aja gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang jarang mengeluh sih gitu. Dalam artian tuh kayak kamu nggak akan tahu gitu bagaimana mungkin dia panas kehujanan, capek keringetan gitu ya, pulang apa berangkat pagi pulang sore gitu. Kamu nggak akan tahu gitu karena sejatinya orang ini nggak ingin mengeluh gitu ya, mengeluh terhadap orang yang dia sayang gitu. Misalkan ada seseorang yang biasanya tuh kayak aku udah capek bekerja, aku udah capek kayak gini, panas kehujanan, ini semuanya demi kamu gitu. Tapi yang saya lihat tuh orang ini nggak pernah sama sekali gitu ya menganggap memperjuangkan kamu adalah sebuah penderitaan gitu, karena itu adalah impian dan harapan dia yang memang ingin dia capai gitu. Jadi ya dia nggak pernah merasa mengeluh gitu, walaupun ya sebenarnya mungkin dia sempat drop tapi dipaksa terus kerja, walaupun sakit tetap terus dipaksa kerja gitu. Tapi orang ini nggak ingin gitu ya, dalam arti memberitahu tentang keadaan dia tuh sama orang yang dia sayang. Karena apa ya, dia merasa takut apabila pasangannya juga ikut mikir, pasangannya juga merasa khawatir gitu. Jadi ya udah gitu ya, diem saja gitu, sambil orang itu kayak mencoba bertahan dan terus berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Di sini seolah-olah ya, entah kenapa gitu, kayak kamu merasa bahwa dia itu intinya tuh kayak fotokopi kamu gitu. Misal kamu seorang cowok gitu, ya berarti dia adalah fotokopi kamu versi ceweknya gitu. Dan apabila dia seorang cewek gitu, ya kamu merasa bahwa intinya tuh kayak kamu adalah fotokopi versi cowoknya gitu loh. Jadi intinya tuh kayak seperti itu. Dan aku sih memang melihat bahwa orangnya itu kayak apa ya, orangnya tipikal seseorang yang menurut saya sih kayak nggak terlalu peduli dengan urusan orang lain gitu. Apabila dia udah memiliki apa ya, hubungan tersendiri gitu. Jadi kan terkadang ada seorang nih, misal buat kalian yang cewek gitu, terkadang tuh kayak mencurahkan gitu ya hubungan teman kalian tuh sama dia. Ini tuh kayak mencurahkan gitu. Pasti orang ini bakal mengalihkan, lebih memilih membahas tentang bagaimana cara kalian ke depannya itu biar semakin maju dan semakin berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Karena yang saya lihat tuh kayak orang ini tipikal seseorang, bukan berarti nih dia nggak ada kepedulian, bukan gitu. Tapi kalau untuk memikirkan urusan orang lain ya kenapa gitu. Karena kita aja sendiri tuh kayak bener-bener butuh gitu ya, butuh semangat dan dukungan gitu. Jadi seperti itu. Di sini
aku percaya bahwa orang ini tuh sepertinya ya di dalam hati dia gitu ya, di dalam otak dia, di dalam pikiran dia gitu ya, kayak dipenuhi dengan bayangan indah sama kamu gitu. Bayangan indah itu apa sih gitu ya, orang itu kayak benar-benar udah memikirkan gitu. Nih misal gitu ya, kamu benar-benar bisa menjadi milikku seutuhnya, dia akan mencoba gitu ya dengan segenap hati, dengan cara dia gitu ya, entah dengan cara sederhana, entah dengan cara dia sendiri gitu ya, dia bisa membahagiakan kamu gitu secara perlahan. Dan di sini aku bisa melihat bahwa keinginan mimpi terbesar dia itu sebenarnya cuma satu sih gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin dari segi energi keuangan juga udah mencukupi, mungkin dari segi kesiapan psikologi juga udah mencukupi gitu. Setelah itu gitu, dia itu kayak seolah ingin membangun mahligai rumah tangga sama kamu gitu. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian tuh gombal gitu, wong dia aja terkadang ngeghosting nggak jelas gitu. Ada beberapa di antara kalian yang berpikiran seperti itu. Cuman yang saya resapi di sini energinya gitu, seberantem berantemnya kamu dan dia, seribut-ributnya kamu sama dia gitu, tapi sejatinya tuh kayak orang ini masih ada niatan gitu ya, niatan untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Walaupun ya terkadang harus kalian tuh kayak tercerai berai gitu, terkadang kalian harus saling saling ngotot satu sama lain gitu. Tapi ya sebenarnya kalian berdua nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa ya kalian ngerasa nyaman gitu ya, ingin mempertahankan hubungan ini walaupun bagaimana perihnya. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak sebenarnya tuh ingin selalu sih bersama-sama, selalu di samping kamu gitu. Tetapi memang karena keadaan dan kondisi yang saat ini kurang kurang memenuhi syarat gitu ya, jadi terpaksa lah gitu ya, LDR ini mau nggak mau harus dia jalani gitu. Karena yang saya lihat basically ini orang itu sebenarnya kayak sangat ngerasa nyaman apabila kayak bisa bersanding gitu ya, setidaknya itu deket lah sama kamu gitu ya, selalu gitu. Itu sih harapan dia. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang sangat berani gitu ya, sangat berani karena kejujuran gitu. Dalam artian tuh mungkin apabila misal gitu, kamu nuduh dia entah selingkuh, entah ada simpenan, entah apa, pasti orang ini bakalan ngerasa yang kayak marahnya tuh kayak menusuk banget gitu loh. Karena orang ini sebenarnya tuh kayak berusaha jujur, tapi aku kok masih dituduh gitu. Maka orang ini tuh kayak pembicaranya tuh kayak langsung nyeletuk gitu loh, yang kayak singkat padat tapi langsung kayak nyeletuk masuk di dalam hati kamu gitu. Terus mungkin beberapa di antara kalian juga kayak ngerasa bahwa hubungan kalian tuh kayak terjebak dalam situasi tarik ulur gitu. Cuman sebenarnya itu pun juga bukan keinginan dia tarik ulur gitu, karena ya keinginan dia itu sebenarnya ingin cepet-cepet gitu ya memilih kamu. Tetapi memang karena situasi dan keadaan yang kurang memenuhi syarat gitu. Alhasil ya udah gitu. Aku merasa ada energi kekecewaan dari diri dia, ada energi kekecewaan di dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu berpikir bahwa kenapa sih gitu ya menjalin hubungan sama dia ini seolah itu kayak berbelit-belit gitu. Kalau serius, kalau enggak gitu. Kenapa kok cenderung kayak berbelit, tarik ulur gak jelas gitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berpikir seperti itu. Cuman yang saya lihat sih bahwa orang ini tuh sebenarnya nggak ingin gitu menarik ulur tersebut gitu. Semata-mata orang itu kayak dalam artian tuh mungkin dari segi kesiapan finansial gitu, dari kesiapan psikologis gitu, benar-benar kayak masih belum merasa siap 100% gitu. Alhasil tuh kayak dampaknya memang kayak tarik ulur gitu, tapi sebenarnya itu bukan niatan dia gitu. Tetapi aku yakin bahwa kedepannya apabila dia udah ngerasa siap baik dari segi finansial maupun kondisi psikologis gitu, pasti orang ini akan mengatakan sebuah kejujuran gitu, yang artinya tuh kayak nih loh, aku akan menunjukkan bahwa aku selama ini tuh nggak main-main sama kamu gitu, bahwa aku ini benar-benar akan akan memperjuangkan dan berusaha membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Jadi seperti itu. Kita lihat juga di sini tadi keluar bagaimana perasaan dia saat memandang foto kamu. Saat memandang foto kamu. Hei teman-teman, kalian juga tetap terus semangat puasanya. Aku yakin teman-teman semuanya bisa melewati dan jangan terlalu bersedih. Oke, ada kartu The Star. Yes.
Three of Cup, Knight of Pentacle, ada kartu The Star, ada kartu Six of Wands, ada kartu juga Four of Wands. Oke. Dari energi yang saya serap di sini ya, Three of Cup gitu. Aku merasa bahwa terkadang kamu ada sedikit perasaan cemburu sama dia. Ya, tetapi cemburu yang wajar lah gitu ya. Karena ya bisa dibilang menjalani hubungan LDR tuh tantangan terbesar itu kalau nggak cemburu ya curiga gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak nih orang itu sebenarnya tuh bukan ada perasaan marah, kesel atau bagaimana gitu. Cuman kayak dalam hati dia tuh ada perasaan senang tersendiri gitu. Nih orang cemburu gitu ya. Artinya ya dia bener-bener kamu bener-bener sayang sama dia gitu. Jadi yang kayak orang ini tuh dalam diam dia tuh kayak seperti itu. Tetapi inget ya, cemburu juga boleh cemburu, tapi jangan kelewat batas gitu. Karena ya terkadang itu juga bisa membuat pasangan kamu merasa kurang nyaman. Di sini aku juga bisa melihat ya energi kebahagiaan di dalam hati dia gitu. Mungkin tuh kayak sebelum dia kenal sama kamu gitu ya, hari-hari dia itu dipenuhi dengan kecemasan gitu. Ada nggak ya gitu ya seseorang itu yang benar-benar tulus mau sayang sama dia gitu? Ada nggak ya seseorang yang benar-benar bisa diharapkan gitu? Jadi kayak ada kegelisahan di dalam hatinya dia. Tetapi setelah kamu datang gitu ya, kamu hadir di dalam kehidupan dia tuh kayak seolah-olah kamu mampu memberi sebuah energi kebahagiaan baru gitu ya. Yang seolah-olah itu yang semula dia tuh kayak udah berpikir negatif gitu, berubahlah gitu ya menjadi berpikir positif gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu bisa menunjukkan tentang ketulusan kamu ke dia gitu ya. Dan akhirnya ya dia ada sebuah energi ingin memperjuangkan kamu gitu. Karena dia mampu membaca gitu ya bagaimana ketulusan hati kamu dalam mencintai dia. Dan di sini aku memang melihat sih bahwa kamu itu tipe seseorang yang sebenarnya itu tulus gitu. Apabila pasangan kamu juga tulus sama kamu gitu. Tetapi apabila kamu dikecewakan gitu, wah rasanya itu kayak sangat sulit gitu ya untuk dalam arti itu diutuhkan kembali gitu. Rasanya itu sulit gitu. Jadi kayak titik kelemahan kamu sebenarnya itu kayak apabila kamu udah ngerasa dikecewakan, mah udah deh gitu. Di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle tuh kayak mungkin beberapa di antara kalian saat ini udah ada yang jadian, atau mungkin beberapa di antara kalian tuh ada yang masih PDKT-an gitu. Cuman apapun gitu ya, baik kalian yang udah jadian maupun yang masih PDKT-an gitu, aku merasa bahwa kayaknya perkenalan kalian tuh kayak nggak butuh waktu yang lama gitu. Karena dia udah ngerasa bahwa kamu memang seseorang yang dia inginkan gitu. Dan kamu juga jujur gitu, kamu nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri bahwa kamu juga ngerasa nyaman sama dia gitu. Dan di sini bisa dibilang tuh kayak seolah-olah kamu udah nantinya gitu ya, udah ngerasa siap dan udah ngerasa yakin apabila menerima tawaran dari dia untuk ya kamu diajak ke dunia yang lebih serius gitu. Jadi seperti itu, karena basically ya kamu udah ngerasa cocok banget sama dia gitu. Terus di sini banyak mimpi, harapan dan keinginan gitu ya, yang sebenarnya di dalam diri kamu ada, di dalam diri dia juga ada gitu. Ini yang berhubungan dengan hubungan kalian berdua gitu. Mungkin bagi kamu sih ya kamu merasa gitu ya dan menginginkan bahwa dia adalah seseorang yang terakhir gitu ya untuk kamu perjuangkan, dan sebisa mungkin sampai kakek nenek gitu. Kalau harapan dia sebenarnya cuma satu gitu ya bisa membawa hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan, dan sebisa mungkin gitu ya bagaimana gitu ya kita menghadapi sebuah masalah dan bisa mempertahankan hubungan ini sampai kakek nenek juga gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu, karena di sini ada sebuah impian dan harapan yang cukup besar di dalam hatinya dia gitu. Memang sih orang ini tuh kayak tidak ingin terlalu menunjukkan tentang perjuangan dia gitu. Orang ini juga tidak ingin terlalu menunjukkan tentang terlalu banyak ngegombal lah gitu. Aku ini sayang sama kamu, aku nggak menyia-nyiakan kamu gitu. No, dia bukan tipikal seseorang seperti itu gitu. Tapi dari cara dia memperlakukan kamu gitu, kamu bisa membaca gitu ya bagaimana tulusnya dia gitu ya terhadap kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku merasa dan melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin ya dari lingkungan sekitar dia gitu. Yang namanya orang kan pasti juga, kalau misalnya dia seorang cowok gitu, pasti aku yakin bahwa cowok juga punya temen curhat gitu. Kalau misalnya kamu cewek gitu, ya kamu juga punya gitu ya soulmate. Ini tuh kayak teman-teman yang biasanya tuh kayak sering kamu aja curhat untuk cerita gitu. Dan entah kenapa gitu, kayaknya antara lingkungan kamu dan lingkungan dia tuh kayak sama gitu. Lebih banyak ini tuh kayak kamu didukung sama lingkungan sekitar kamu gitu ya untuk maju ke depan tuh sama dia gitu.
Jadi kayak terkadang kan ada seseorang yang kayak, ih ngapain gitu, kamu ngejalin hubungan dengan dia gitu. Orang kayak gitu dipertahankan gitu. Terkadang ada seseorang teman tuh yang berusaha memberikan informasi seperti itu. Tapi kalau di sini sih baik dari teman dia maupun teman kamu gitu ya, atau lingkungan dia di lingkungan kamu gitu, semuanya sama-sama mendukung gitu ya untuk kalian berdua itu bisa sama-sama memperjuangkan hubungan ini gitu. Dan ini sih yang bikin aku speechless gitu. Dalam artian tuh kayak aku merasa bahwa mungkin ya kalian kedepannya itu akan ditakdirkan untuk bersatu. Memang gitu ya. Kebahagiaan tersebut tuh kayak nggak bisa 100% untuk bisa benar-benar kamu dapatkan gitu. Tapi setidaknya kalian nantinya tuh akan merasa lega di saat kamu benar-benar udah berada di dalam ikatan tali keseriusan gitu. Kamu akan bisa merasa lega karena apa gitu. Ya flashback ke belakang kemarin tuh kayak udah banyak gitu ya. Ujian, halangan dan rintangan buat kamu benar-benar bisa bersatu sama dia gitu. Toh akhirnya gitu ya, kamu juga goals juga gitu. Artinya siapa sih yang nggak merasa lega, siapa yang nggak merasa bahagia gitu. Otomatis disitulah gitu akan ada kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri gitu ya, yang nanti kamu pikirkan dan dia pikirkan itu, karena kamu bisa benar-benar membawa hubungan ini sampai ke titik yang kalian inginkan. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana perasaan dia saat memandang foto kamu? Ada kartu patience. Oke. Gift from card. Terus ada kartu relationship harmony. And then clairsentience. Ada kartu juga chakra clearing. Di sini aku melihat bahwa kayak untuk saat ini sebenarnya tuh kayak suatu hal yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu ya. Keinginan dia tuh kayak kamu harus bisa ngejaga hubungan ini gitu. Karena ya saat ini tuh kayak dia berusaha gitu ya, bagaimana melindungi hubungan ini gitu ya, dari gangguan-gangguan gitu ya, yang membuat hubungan kalian tuh bisa retak gitu. Jadi kayak soalnya itu pesan terdalam dia saat ini adalah kamu harus bisa ngejaga hubungan dan komitmen yang benar-benar udah kita buat gitu. Apabila kita dihadapkan sama sebuah masalah, maka salah satu di antara kita jangan pernah gitu ya lari dari kenyataan atau lari dari masalah tersebut. Tetapi yuk gitu, kita sama-sama menghadapi gitu. Karena antara tujuan kamu dan tujuan dia sama, yaitu menggapai kebahagiaan. Di sini aku melihat ya energi di dalam diri dia gitu. Dia tuh kayak bener-bener sangat bersyukur, sangat merasa seneng gitu. Karena hadirnya kamu di dalam hidup dia itu kayak bagaikan hadiah yang memang dikirimkan Tuhan gitu ya. Untuk ya bisa dibilang tuh kalian menjalani sebuah hubungan yang serius gitu ya. Kalau bisa sampai kakek nenek gitu ya. Jadi kayak dia itu kayak bener-bener merasa sangat bersyukur gitu. Karena bisa dipertemukan dengan seseorang yang spesial kamu. Dan aku juga bisa melihat bahwa di sini ada kartu relationship harmony gitu. Relationship harmony itu kayak menggambarkan tentang sisi ketulusan dia gitu ya. Jadi kayak seolah-olah itu kayak cinta dia itu begitu putih, begitu bersih gitu. Jadi kayak tanpa ada unsur niatan menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menyia-nyiakan kamu gitu. Karena bagi dia gitu, kamu adalah anugerah yang memang tuh kayak dikirimkan Tuhan untuk bisa ngebahagiain dia. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh memang orangnya tuh nggak terlalu menggebu-gebu ya. Artinya tuh kayak nggak terlalu begitu kelihatan bahwa dia tuh sayang banget sama kamu, bahwa dia tuh memperjuangkan banget hubungan ini gitu. Memang nggak terlalu terlihat gitu. Tapi bisa dibilang orang ini tuh ya, keinginan dan harapan dia itu harapan yang stabil gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang menggebu-gebu di depan gitu ya, tapi setelah dia benar-benar mengarungi hubungan sama orang yang dia sayang gitu, alhasil cinta dia memudar gitu. Tapi kalau nih orang yang saya lihat sih tidak gitu. Walaupun mungkin ada kesalahpahaman yang membuat kalian terkadang saling cuek satu sama lain gitu. Cuman aku bisa melihat gitu bahwa kalian berdua itu sama-sama bisa mengatasi gitu. Bisa sama-sama mengatasi dan bisa memikirkan gitu tentang kedepannya itu bagaimana. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak
Walaupun orang ini berada jauh gitu ya, jauh di luaran sana gitu, tapi orang ini tuh kayak ingin selalu berusaha melindungi kamu dengan cara dia sendiri gitu. Dalam artinya tuh apa sih? Ya memang gitu ya, dia nggak bisa ngebantu kamu melalui tangan dia sendiri gitu. Tapi orang ini tuh kayak seolah meminta dan berdoa sama Tuhan gitu ya, untuk kayak segala sesuatu hal yang kamu lakukan tuh biar selalu dilindungi sama Tuhan gitu. Jadi kayak benar-benar dia berharap meminta dan berdoa gitu ya, biar ini orang yang aku sayang tuh benar-benar biar apa ya, dilindungi sama Tuhan. Segala sesuatu urusannya itu kayak benar-benar diberi kemudahan, jadi seperti itu. Mhm. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Ten of Swords. Ace of Swords. Jika dilihat dari energi kartunya, memang sih bagi kamu menunggu sebuah kepastian adalah suatu hal yang menyakitkan gitu ya. Apalagi jika kayak kamu itu masih belum tahu gitu ya, dimana kamu harus berhenti untuk benar-benar kayak berhenti berjuang gitu. Itu suatu hal yang memang menyebalkan gitu. Tapi bagaimanapun juga aku yakin bahwa kedepannya pasti Tuhan gitu ya sudah mempersiapkan gitu ya, sudah mempersiapkan keindahan yang nantinya itu akan kamu rasakan gitu. Terus di sini memang sih ya, dalam artian tuh yang harus kamu lakukan ke depannya gitu ya. Apabila memang gitu ya, yang namanya setiap hubungan kan nggak mungkin gitu berjalan senada, selurus gitu ya. Nggak mungkin, pasti juga akan ada lika-likunya. Cuman yang terpenting adalah untuk saat ini gitu ya, kamu sudah harus bisa mempersiapkan diri gitu ya. Bagaimana caranya gitu, apabila mungkin hubungan kalian tuh kayak sedang diuji. Ya harapan saya sih tidak gitu, tetapi gitu ya, misal ada sebuah ujian gitu, kalian berdua harus bisa sama-sama melewati, saling mendukung satu sama lain, bukan saling menyalahkan atau menyudutkan satu sama lain gitu. Karena itu merupakan jurang kegagalan dalam sebuah hubungan apabila kalian saling menyalahkan dan menyudutkan satu sama lain. Tapi alangkah baiknya apabila kalian berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saat ini sedang terjadi. Terus di sini yang saya lihat ya, kamu akan, aku yakin gitu ya, apabila dia benar-benar udah ngerasa siap dan udah ngerasa yakin gitu, pasti kamu akan bisa segera bangkit dari ketidakpastian ini. Yang artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin kamu merasa bahwa saat ini tuh kayak kamu masih terombang-ambing gitu ya, menjalin hubungan dia tuh kayak masih nggak tahu arah gitu. Kamu nggak tahu kamu harus berlari di mana dan berhenti di mana gitu ya. Tetapi aku yakin apabila dia udah ngerasa siap gitu ya, tanpa kamu minta gitu ya, pasti kamu akan segera bangkit dari ketidakpastian ini. Dan di sini memang sih gitu ya, di dalam hidup kamu itu kayak masih ada prinsip gitu ya. Cinta itu kayak bagaikan mata pisau gitu. Bisa melindungi, terkadang gitu ya, cinta bisa melindungi kamu, terkadang cinta juga bisa menyakiti kamu gitu. Cuman yang saya lihat gitu ya, apapun rasa ketakutan kamu gitu, kamu harus bisa menghadapi gitu ya. Karena nggak semua orang itu sama, dan ini orang yang berbeda gitu ya. Benar-benar memiliki niat dan ketulusan yang bisa dibilang tuh kayak patut untuk kamu pertahankan. Dan di sini memang sih gitu, terkadang itu kamu juga suka gitu ya melamunkan dia gitu. Melamunkan dia itu dalam artian tuh apa sih? Ya kamu suka berangan-angan dan berandai-andai gitu ya, menjalani sebuah kisah hubungan gitu ya sampai ke pernikahan sama dia gitu. Cuman ya bisa dibilang tuh kayak itu juga salah satu hal yang membuat kamu terkadang ngerasa sedih gitu ya, apabila kamu juga masih belum mendapatkan kepastian dari orang yang kamu sayang gitu. So pesan dari Clarissa sih, sabar aja gitu, yakin apabila Tuhan gitu ya sudah mengizinkan buat kalian bersatu gitu, pasti ya kalian akan bersatu gitu, seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang milih kartu nomor 2. Oke. Yes, yes, yes. Kita coba lihat.
Mhm. Di kartu yang kedua. Di sini ada kartu The Star. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana sih perasaan dia saat memandang foto kamu. Aku merasa bahwa saat dia memandang foto kamu, entah kenapa gitu, kayaknya pesan gitu ya, pesan yang ada di dalam diri dia tuh kayak langsung terkoneksi ke hati kamu gitu. Soalnya itu kayak langsung nyambung aja gitu. Dalam artian tuh, apakah orang ini saat ini lagi mikirin aku ya gitu. Apakah orang ini saat ini tuh kayak sedang membayangkanku ya gitu. Jadi mungkin apabila kayak kamu merasa sentak seketika seperti itu tandanya dia sedang memandang foto kamu gitu. Kalau tidak ya mungkin orang ini tuh kayak sedang merindukan kamu gitu. Dan berharap gitu ya, ingin dalam arti walaupun dia jauh gitu, tapi kayak perasaan kita itu selalu dekat gitu. Di sini memang sih yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh kayak suka gitu ketika memandang foto kamu, melihat foto kamu, suka berfantasi tentang keindahan. Berfantasi itu bukan berfantasi yang negatif, tetapi berfantasi yang positif. Artinya tuh kayak seandainya saat ini aku dekat dengan kamu gitu, pasti ya mungkin tuh kayak aku akan berusaha gitu. Dalam artian tuh sekuat tenaga gitu ya, membuat kamu bahagia walaupun dengan cara yang sederhana gitu. Karena prinsip kebahagiaan di dalam diri dia tuh kayak kebahagiaan nggak harus ditukar dengan uang gitu. Kebahagiaan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Itu prinsipnya dia sih yang saya lihat. Di sini aku juga bisa melihat bahwa angan kamu dan angan dia sama. Artinya itu apa sih gitu? Ya harapan kamu dan harapan dia sih sebenarnya seiring berjalannya waktu ya berharap bahwa hubungan ini tuh semakin membaik gitu ya, semakin bagus. Tetapi terkadang yang kayak membuat kamu jadi merasa lemah gitu ya ketika mungkin tuh kalian tuh sering berantem sama dia gitu, tapi di saat kalian nggak ada komunikasi sejatinya tuh kalian berdua sama-sama saling mencari gitu ya, saling mencari dan merindukan satu sama lain, dan itu yang benar-benar kalian harus bisa sama-sama bersikap dewasa gitu ya. Dan itu jangan pernah membesarkan kata gengsi gitu ya. Kalau ada salah satu di antara kalian yang merasa membuat kesalahan gitu, apa salahnya apabila kalian tuh kayak mengakui kesalahan dan mencoba meminta maaf gitu. Dan jangan pernah gitu ya membenarkan diri satu sama lain gitu ya, karena justru itu akan membuat gitu ya, membuat hubungan itu semakin memanas bukan malah semakin mereda. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa orang ini tuh kayak sering mandang foto kamu tuh kayak ketika dia sebelum tidur gitu, ketika dia ngerasa sendiri, ngerasa mau istirahat gitu, pasti orang ini tuh kayak nggak pernah absen ngelihat foto kamu. Bahkan tuh yang sering aku ngerasa bahwa orang ini tuh suka stalking gitu ya, suka stalking ngelihat foto-foto album-album kamu secara diam-diam gitu. Jadi kamu nggak bakalan tahu gitu, kamu nggak akan tahu bahwa sebenarnya tuh kayak di balik layar gitu ternyata ada seseorang tuh yang suka ngestalkingin kamu. Artinya ngestalkingin tuh apa sih? Ya ngeliat gitu, bagaimana sih hari-hari kamu saat ini gitu. Bener nggak gitu, kamu nggak ada yang deketin gitu. Bener nggak sih kamu saat ini sedang bagaimana gitu. Yang saya lihat itu seperti itu. Terus Clarissa juga bisa melihat gitu bahwa entah kenapa gitu, kayaknya tuh orang ini tuh seolah-olah gitu ya, ketika memandang foto kamu itu kayak langsung dia tempelkan di dadanya gitu. Dalam artian tuh kayak biar kamu juga bisa merasa gitu ya, merasa bahwa rindu aku ini seperti apa yang berada di jauh sana gitu. Soalnya tuh kayak seperti itu. Aku juga bisa melihat sih bahwa terkadang gitu ketika kamu misal gitu ya teleponan sama dia gitu, teleponan sama dia yang begitu panjang, begitu berjam-jam gitu, setelah itu kan biasanya kalian udah deh gitu, udah istirahat gitu, tapi nih orang itu kayaknya nggak langsung istirahat gitu, tetapi kayak sejenak melihat foto kamu gitu. Terkadang orang ini juga ketika mungkin kayak video call sama kamu itu kayak sempat sih gitu ya, sesekali tuh kayak mencari, bukan mencuri sih, tapi kayak mencoba screenshot kamu gitu. Dalam arti ada sebuah ekspresi gitu ya, ekspresi secara tidak disengaja gitu, yang bener-bener tuh kayak dia simpen gitu, karena itu bagi dia itu kayak posisi kamu yang bagi dia gitu ya, yang manis, yang bagaimana gitu. Jadi kayak bener-bener dia simpen gitu, dan dia nggak pernah cerita sama kamu.
Aku di sini juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak memiliki harapan yang cukup tinggi sama kamu gitu. Harapan yang cukup tinggi itu apa sih? Ya dia sadar gitu bahwa saat ini antara kamu dan dia itu terkadang masih banyak perdebatan, banyak pertikaian gitu. Tapi dia juga nggak bisa bohong gitu bahwa orang ini tuh kayak sangat mengharapkan kamu untuk dia jadikan sebagai pendamping hidup dia. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini memiliki be positive thinking. Artinya tuh apa sih? Ya orang itu kayak berpikir positive thinking, yakin bahwa kamu itu bisa diajak berkompromi gitu ya untuk menjemput kebahagiaan. Jadi seperti itu. So, aku juga bisa melihat sih bahwa bisa diulang tuh kayak kamu juga membawa aura yang positif di dalam kehidupan dia gitu. Karena setelah datangnya kamu, dia merasa bahwa dia tuh kayak mendapatkan cahaya cinta baru, cahaya ketulusan baru gitu ya. Yang dalam arti tuh kayak belum pernah dia rasakan gitu. Karena saat ini tuh energi yang saya rasakan gitu ya. Dia tuh kayak benar-benar sangat bahagia gitu. Walaupun mungkin kalian banyak perbedaan gitu. Tapi dia ngerasa seneng aja gitu. Bisa kenal sama seseorang yang seperti kamu. Dan di sini untuk zodiak relatif ya, yang saya lihat tuh kayak tadi bisa Libra, Aries, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Leo. Oke, tapi tidak untuk kemungkinan di zodiak-zodiak yang lain. Cuman di sini sih lebih ke overall sih semua zodiak ya yang saya lihat. Terus aku juga di sini bisa melihat sih bahwa dalam artian tuh kayak ketika kalian sedang berantem dan kalian berdua sama-sama berada di titik terlemah gitu, sebenarnya tuh kayak antara kamu dan dia gitu ya. Ini lebih ke dia ke kamu sih gitu. Lebih banyak tuh kayak berdoa sih, berdoa biar masalah ini segera berlalu gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Dan aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak apa ya, mencoba selalu menatap ke depan gitu ya, menatap ke depan dalam artian tuh kayak membayangkan gitu bagaimana misal gitu ya saat ini kamu dan dia tuh kayak masih belum menikah nih gitu ya, tapi tuh kayak bayangan dia tuh seolah-olah itu kayak after kalian menikah gitu, jadi kayak dia sudah memikirkan kehidupan yang kayak sesudah menikah dengan kamu gitu, pasti akan ada banyak hal yang dia inginkan gitu ya, entah punya anak, entah mungkin tuh ada project baru yang sebenarnya tuh kayak ingin sama-sama kalian jalankan, atau mungkin ada sebuah rencana yang kayak entah bulan madu kemana gitu atau bagaimana. Jadi seperti itu. Ini orang tuh kayak lebih banyak bukan ngehalu sih, tapi kayak lebih menghayal, berfantasi yang positif. Jadi seperti itu. Dan di sini aku bisa melihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak kamu juga merasa bahwa hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, seolah-olah itu kayak membuat kamu jadi yakin gitu, yakin bahwa ini tuh nggak sama gitu sama orang-orang yang pernah kamu kenal dulu. Bahkan bisa dibilang tuh orang ini udah mampu memberikan gitu ya, memberikan harapan yang positif. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga bisa melihat sih bahwa mungkin sesekali itu sempat ya ketika kalian berantem yang bener-bener kayaknya udah berada di titik terparah deh gitu. Salah satu di antara kalian tuh kayak ada yang mencoba berpikir melupakan gitu. Tapi entah kenapa kalian juga nggak bisa membangun perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa hal tersebut tuh nggak terjadi. Justru malah kayak kalian tuh kayak semakin didekatkan lagi gitu. Itu yang kayak membuat loh kenapa ya gitu. Aku pernah loh sempat ingin salah satu pihak di antara kalian nih ya gitu, yang kayak berusaha ingin melupakan dia, tapi kok nggak bisa ya gitu. Ujungnya balik lagi, nyatu lagi gitu. Jadi yang saya lihat juga ya bahwa seolah itu kayak kamu ini adalah bintang hatinya gitu. Dalam seolah itu kayak engkau lah bintang hatiku gitu. Yang kayak seolah itu kayak kamu adalah bintang hatinya dia gitu. Yang kayak walaupun kamu dimanapun, walaupun tuh kayak dia dimanapun berada gitu, tapi kayak seolah-olah kamu selalu berada di sampingnya dia gitu. Jadi seperti itu. Kita lihat juga di sini tentang
Bagaimana perasaan dia saat ini? Gimana perasaan dia saat memandang fotonya kamu? Oke. Yes. Kita lihat ya. Oke, ada kartu juga di sini. Save Egg ya, Egg of Pentacle atau 8 koin. Ada kartu juga The Chariot. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Yes, ada kartu Two of Cup. Jadi yang saya lihat sih ya bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini doi ya, yang saya lihat tuh kayak memang sih gitu ya, mungkin ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang banyak teman-temannya gitu, kayaknya tuh ya soalnya tuh kayak dia baik-baik aja gitu, tapi di saat dia benar-benar merasa merenung, merasa sendiri gitu ya, wih ini orang itu kayak tiba-tiba tuh langsung memikirkan kamu gitu ya, dalam artian tuh kayak langsung kamu kepikiran apa, dia benar-benar kepikiran banget sama kamu gitu. Dan terkadang juga orang ini tuh kayak mungkin langsung bakalan telepon kamu gitu. Tapi apabila dia masih belum bisa menghubungi kamu gitu, dia tuh kayak hanya bisa memendam kerinduan ini gitu ya. Walaupun rasanya menyakitkan gitu, tapi ya orang ini tuh kayak masih tetap gitu ya ingin melanjutkan hubungan ini sampai benar-benar ya kalian bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Terus kalau saya juga bisa melihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini apapun yang saat ini sedang dia lakukan gitu ya, kalau misalnya dia seorang cowok gitu ya, dia saat itu kayak melakukan sebuah pekerjaan dengan tujuan tuh untuk masa depan kalian berdua. Kalau dia seorang cewek gitu ya, ya dia tuh kayak benar-benar lagi posisinya tuh kayak berusaha kumpul-kumpul uang gitu ya, untuk kedepannya itu juga bisa meringankan pasangannya. Jadi seperti itu. Karena yang saya lihat antara kamu dan dia tipikal seseorang yang sama-sama mandiri sih, dalam artian tuh kayak nggak terlalu suka menggantungkan orang lain gitu. Dan di sini ada kartu juga The Chariot. Kartu The Chariot itu melambangkan apa sih ya? Sebenarnya tuh kayak sudah banyak proses yang udah kalian lalui gitu. Kalian udah banyak menjalani sebuah proses yang benar-benar sangat menyita kesabaran gitu. Toh, tapi pada ujungnya juga kalian masih bisa mempertahankan sampai detik ini. Yang artinya ini bukan suatu hal yang kebetulan gitu. Memang gitu ya, Tuhan tuh kayak benar-benar udah mengizinkan buat kalian bersatu gitu ya. Cuma tinggal kalian sendiri masing-masing gitu ya. Mau nggak sama-sama untuk memperbaiki. Agar apa gitu ya? Ya agar kedepannya itu bisa semakin mudah gitu ya, mudah untuk kamu capai atau mudah untuk kamu raih. Jadi seperti itu kebahagiaan tersebut. Terus aku juga di sini ada kartu Wheel of Fortune gitu. Wheel of Fortune tuh artinya sebuah kisah, sebuah air cinta yang membahagiakan. Artinya apa gitu? Ya roda kan terus berputar gitu. Kamu nggak selamanya berada di bawah gitu. Ada kalanya kamu juga berada di atas gitu. Jadi ya untuk saat ini gitu ya, ambil aja hikmahnya gitu. Apabila mungkin tuh kayak kamu saat ini belum benar-benar 100% mendapatkan kebahagiaan gitu, ambil aja sisi positifnya gitu. Dalam artian tuh oke, kamu benar-benar harus bisa bersabar. Ini adalah salah satu ujian yang memang diberikan Tuhan gitu ya, untuk kamu hadapi gitu. Bagaimana kamu mempertahankan gitu, bisa bertahan atau tidak gitu kedepannya dengan dihadapkan seperti ini gitu. Jadi kayak untuk saat ini benar-benar kamu harus bisa bersabar gitu, karena pasti akan ada sebuah momen gitu, kamu nanti juga akan berada di atas gitu ya, di posisi cinta yang paling atas gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang nggak pernah lupa terhadap sebuah komitmen gitu, walaupun mungkin tuh kayak kalian udah berantem, udah ribut gitu ya, udah berabe gitu, tapi orang ini tuh kayak nggak pernah lupa gitu terhadap komitmen yang udah kalian buat gitu. Dan dia tuh kayak mencoba menyadari diri, mengintrospeksi tentang diri dia sendiri gitu ya. Wah kayaknya aku ini kayak masih belum bisa menjalani komitmen yang nomor 2 nih gitu. Wah kayaknya aku masih belum bisa menjalani komitmen yang kayak gini gitu ya. Dia pelan-pelan secara pelan mencoba memperbaiki gitu. Jadi kan terkadang ada seseorang itu yang alah komitmen apa gitu, yang kayak nggak dia hiraukan gitu. Tapi kalau orang ini tuh kayak dia gunakan sebagai, dia balance kan gitu. Oh iya kayaknya aku ini kayak masih belum bisa menjalani komitmen ini ya gitu. Oke, aku akan mencoba mengintrospeksi diri dan di dalam hati dia tuh kayak masih ada keinginan untuk mencoba memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Dan di sini coba kita lihat, oke.
ada kartu outdoors. All is well, ada kartu clear your space. Ada kartu juga leadership. And then ada kartu juga comfort. Oke. Di sini sih yang saya lihat ya, di sini ada kartu outdoors gitu. Outdoors tuh artinya tuh kayak seolah-olah ya, dia tuh kayak bener-bener sangat mengharapkan sebuah momen gitu ya, mengharapkan sebuah momen tuh yang kayak nantinya dia datang gitu. Kamu bener-bener menyambut dia dengan penuh kebahagiaan. Artinya tuh apa sih gitu? Ya harapan dia tuh kayak setelah kalian nggak pernah ketemu sekian lama gitu, dia tuh kayak bener-bener berharap nantinya apabila kamu bisa ketemu sama dia gitu, kamu bener-bener bisa menyambut dia dengan kebahagiaan gitu. Terus juga di sini untuk saat ini sebenarnya gitu ya, keinginan dia tuh kayak bener-bener kamu jangan pernah gitu ya berpikir negatif, menuduh aku yang macam-macam, mengira yang enggak gitu, karena bisa dibilang tuh kayak semua baik-baik aja gitu, karena aku masih mengingat kok gitu ya komitmen atau janji yang udah kita buat dulu gitu. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa terkadang kamu juga kayak suka berpikir bingung atau suka berpikir pusing gitu. Sebenarnya terkadang itu sebenarnya nih orang itu benar-benar niat serius atau tidak gitu. Karena ya terkadang apabila hubungan kalian baik-baik aja, romantis aja gitu. Tapi ketika kalian sedang ada masalah gitu, nih orang itu kayak seolah tuh kayak ngeselin banget gitu. Membuat kamu itu kayak kepala kamu serasa mau pecah gitu. Karena apa? Ya itu jadi kayak membuat apa ya, ada suatu hal tuh yang kayak kamu mengira bahwa ini orang sebenarnya serius atau tidak gitu, padahal kan jika dilihat di sini sebenarnya itu serius gitu, hanya kayak masih belum ada gitu ya momen dimana kayak kalian berdua itu sama-sama bisa mengintrospeksi diri, itu aja sih itu. Terus di sini juga ada kartu clear your space. Clear your space tuh artinya apa sih ya, dalam artian tuh kayak clear your space tuh suatu hal yang menggambarkan tentang entah kenapa gitu. Kayaknya memang tuh kayak orangnya itu tipe seseorang yang tidak ingin terlalu membatasi pasangannya gitu. Dan kamu juga tipe seseorang yang tidak terlalu suka di overprotectivin atau dikekang gitu. Jadi sebenarnya ya dia adalah orang yang memang benar-benar kayak kamu cari sih gitu. Karena orang ini tuh kayak mampu gitu ya bisa memberikan kamu itu kebebasan gitu, tapi yang perlu diingat adalah dia kan udah mampu memberikan kamu kebebasan gitu, maka kamu jangan pernah gitu ya dalam artian itu menyia-nyiakan kebebasan yang udah dia berikan ke kamu. Artinya apa sih gitu ya, kamu harus bisa benar-benar menjaga kepercayaan dia gitu, jangan sampai gitu ya kamu bisa mengkhianati kepercayaan tersebut gitu, karena nantinya tuh akan semakin butek lagi masalahnya gitu, bukan malah semakin cerah hubungan kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu leadership gitu. Leadership tuh kayak menggambarkan tentang sebenarnya di dalam hati dia tuh kayak nggak ada orang lain yang bisa ngantiin posisi kamu gitu, karena secara gitu kamu orangnya ya untung kamu gitu, dalam arti walaupun kalian sering ribut, sering berantem gitu, toh ujung-ujungnya tuh kayak kalian masih bisa mempertahankan sampai detik ini gitu. Jadi yang kayak seolah-olah dia menganggap bahwa kamu ini sesuatu hal tuh yang berbeda gitu. Buktinya walaupun kalian kayak masih berantem bagaimanapun juga gitu, tapi buktinya tuh kayak kalian masih bisa klop akur lagi gitu ya. Dan di sini aku juga bisa, di sini ada kartu comfort gitu ya. Ini yang melambangkan tentang orang itu kayak nggak memandang dari visi kamu seperti apa, pekerjaan kamu kayak apa, terus juga intinya tuh sisi positifnya itu apa gitu, karena ya dia mencintai kamu itu berdasarkan kenyamanan gitu ya, bukan materi, bukan fisik, bukan yang lain gitu, pure gitu ya. Artinya itu kayak dia benar-benar suka atau sayang sama kamu ini murni dari rasa kenyamanan. Jadi seperti itu. Kita lihat juga di sini ya, yes. Bagaimana perasaan dia saat memandang foto kamu? Oke. Yes. Oke. Aku juga bisa melihat sih bahwa
Intinya itu kayak keinginan terbesar kamu adalah sebenarnya ya, harapan kamu gitu ya, ketika antara kamu dan dia itu ada sebuah masalah gitu ya. Kayak keinginan kamu itu benar-benar bisa bicara serius gitu, tapi terkadang entah kenapa gitu ya, ini orang itu terkadang itu susah untuk diajak kompromi gitu ya, yang tujuan kamu ingin membahas, ingin menyelesaikan masalah, tapi terkadang gitu ya dia salah pengertian, jadinya kalian tuh bukan malah memperbaiki tapi kayak jadinya ribut gitu ya. Itu yang membuat kamu terkadang juga kesel gitu. Jadi aku yakin sih bahwa seiring berjalannya waktu pastilah gitu ya, orang ini tuh akan ada titik kelelahan gitu ya, dimana orang ini tuh kayak akan merasa bahwa ih masa sih aku bakal ngejalani hidup yang gini-gini aja sama dia gitu ya, sedangkan aku berharap sebuah keseriusan gitu. Jadi nanti akan ada fase dimana dia bisa memperbaiki diri. Dan di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Ace of Wands tuh kayak ini menggambarkan tentang hubungan kamu ke depannya gitu. Jadi kayak mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih mengira gitu ya, dan merasa bahwa hubungan ini kayaknya jalan di tempat aja gitu, nggak ada perubahan gitu ya, malah penurunan yang ada gitu. Cuman buat kamu nggak perlu gusar, buat kamu nggak perlu nggak perlu berpikir gegabah gitu, karena aku yakin bahwa nanti gitu ya, seiring berjalannya waktu, dia juga ada keinginan untuk berubah gitu ya, maka cinta tersebut mampu gitu ya, mampu bisa kamu rasakan. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk saat itu kayak benar-benar kamu harus bisa duduk dengan tenang. Artinya tuh apa sih gitu? Ya kamu harus bisa berpikir secara santai gitu ya, mencoba berpikir positif aja. Yakin bahwa orang yang saat ini dekat dengan kamu itu nggak akan pernah mengecewakan kamu. Jadi seperti itu. Walaupun terkadang ada sedikit kekhawatiran gitu, tapi sebisa mungkin kamu harus bisa menetralisir ya rasa kekhawatiran kamu. Karena apabila tidak, itu akan menjadi ancaman di dalam hubungan kamu sendiri. Terus aku juga di sini bisa melihat sih bahwa nanti aku percaya bahwa mungkin tuh kayak kamu merasa ya bahwa apa ya, terkadang ada kepikiran yang nih gitu ya, misal aku udah bener-bener serius sama dia nih gitu ya, mau ke jenjang pernikahan gitu, nih orang tuanya ngerestuin atau tidak gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian tuh yang berpikiran seperti itu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang tua kalian sih bakalan menyetujui aja gitu, akan bakalan menyetujui, karena yang saya lihat gitu ya, orang tuanya nanti tuh kayak benar-benar bisa welcome sama kamu gitu. Dia tuh kayak udah menganggap bahwa kamu ini anaknya dia sendiri gitu. Terus di sini juga ada kartu Six of Swords gitu. Six of Swords tuh kayak orang ini tuh kayak udah sebenarnya gitu ya, seribut-ributnya kalian gitu, tapi orang itu kayak benar-benar masih bisa membentengi diri dia sendiri gitu ya, untuk menjaga hati dia dan nggak berusaha gitu ya mencari orang lain gitu, karena untuk saat ini gitu ya udah ada orang lain yang mampu mengikat hati dia gitu. Jadi ya udah gitu ya, dia nggak mau menyia-nyiakan pengorbanan dia mempertahankan hubungan ini bersama kamu hanya gara-gara satu hal gitu ya, satu hal yang singkat gitu ya tapi berdampak panjang gitu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita clear up, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Oke. Ini ngelingkap ya. Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana sih perasaan dia saat memandang foto kamu? Aku merasa bahwa orang ini tuh kayak apa ya, bukan berpikir gila sih menurut aku gitu, kayak ngerasa seneng aja gitu, ngerasa seneng aja, ada energi aura bahagia, ada energi apa sih ya, yang kayak soalnya itu misal gitu ya, kalian LDR gitu dan belum pernah ketemu satu sama lain, misalkan seperti itu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener ketika ngelihat foto kamu gitu, soalnya itu kayak membayangkan bahwa kamu ini ada di hadapan dia gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Dan di sini memang sih gitu ya, orang itu kayak seolah itu memang kayak bener-bener dalam diam dia gitu, dia nggak mengungkapkan sih hal ini gitu ya, mungkin ada perasaan gengsi atau bagaimana gitu, tapi dalamnya dia itu kayak orang ini tuh seolah itu mengagumi kamu gitu, mengagumi kamu dengan dari sisi pandang dia pribadi gitu ya. Jadi kayak bener-bener kamu ini sesuatu hal yang mungkin tuh kayak bagi dia tuh suatu hal yang spesial gitu ya, yang hanya dia yang bisa menilai gitu loh. Jadi kayak hanya sisi pandang pribadi diri dia sendiri yang bisa benar-benar kayak menilai gitu ya bahwa kamu adalah orang yang spesial. Di sini sih aku bisa melihat ya, mungkin kok kalau dari segi usia sepertinya dia memang kayak lebih tua daripada kamu gitu. Cuman aku bisa melihat bahwa orang ini sebenarnya tuh kayak mampu mengimbangi kamu gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak ingin loh gitu, dalam artian tuh kayak
mungkin memeluk kamu secara langsung, atau mungkin apa ya, bercerita secara langsung, bisa bertatap muka secara langsung. Sebenarnya itu sih yang dia inginkan gitu. Hanya ya mungkin hambatan terbesar ada dari jarak aja gitu ya. Itu yang membuat dia jadi bisa dibilang tuh kayak, oke lah, nggak apa-apa, untuk saat ini tuh aku bisa belum ketemu sama kamu gitu ya. Cukup memandang foto kamu aja bisa mengobati rasa kesedihan ini gitu. Jadi nggak salah tuh seperti itu. Orangnya sih memang bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang sibuk ya gitu. Pasti orang ini tuh kayak, kamu merasanya gitu ya, lebih prioritas pekerjaan dia ketimbang kamu gitu. Mungkin kamu ngerasanya sih seperti itu gitu. Cuman di dalam hati dia yang paling dalam tuh kayak nggak ada niat atau keinginan sama sekali loh untuk benar-benar bisa apa ya, dalam artian tuh mempermainkan kamu, menyakiti perasaan kamu gitu. Karena tujuan dia tuh tujuan yang positif sebenarnya sama kamu gitu. Dalam artian tuh kayak, yuklah gitu, kita nggak usah terlalu buru-buru berambisi untuk membuka sebuah hubungan gitu. Untuk saat ini tuh kayak kita PDKT-an aja gitu, kita deketan aja. Jangan yang kayak oke, kita tahun depan gitu, kita married nih gitu, kita harus cepet-cepet nih atau bagaimana gitu. No, dia bukan tipe seseorang yang terlalu terburu-buru. Tapi ya udah gitu, kita jalani aja, nikmati aja proses yang sudah dihadirkan sama Tuhan gitu. Karena yang saya lihat tuh dia tipe seseorang yang sangat mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan gitu. Jadi gitu ya, misal dia dipertemukan sama kamu gitu, ya dia mensyukuri gitu ya, tanpa mengkomplain gitu ya kekurangan kamu sama sekali gitu. Oke. Aku juga bisa melihat sih, dalam artian tuh kayak Rona kebahagiaan dari wajahnya dia gitu. Memang dia bukan tipe seseorang yang romantis, bisa dibilang ya berkesan biasa aja tuh, cuek gitu. Tapi justru bisa dibilang tuh kayak orang ini ada sebuah momen tertentu gitu ya, yang kamu bisa bakal ngelihat tentang apa ya, keromantisan dia yang sesungguhnya. Terus di sini orangnya juga bisa berpikir secara bijak dan realistis. Artinya tuh apa sih? Ya orang ini tuh kayak bisa berpikir secara bijaksana, dan orang itu suka suatu hal tuh yang realistis gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, ya dia bilang nggak suka gitu. Kalau misalnya dia suka sama kamu, ya berarti itu tandanya dia memang suka sama kamu gitu. Nggak ada niat sama sekali buat menyakiti perasaan kamu. Terus Clarissa juga melihat sih bahwa bisa dibilang tuh orangnya memang sedikit pemarah ya, sedikit pemarah, ada sedikit rasa cemburu. Cuman hal itu tuh kayak, itu tandanya berarti tuh kayak bener-bener dia tuh udah sayang sama kamu banget gitu. Terus aku juga bisa mencium ya bahwa orang itu kayak sebenarnya tuh ingin gitu ya, ada suatu hal atau banyak hal tuh yang sebenarnya tuh kayak ingin dia katakan ke kamu secara langsung gitu ya. Tapi kan konteksnya untuk saat itu kayak kamu bener-bener belum bisa bersatu sama dia gitu. Jadi ya alhasil gitu, dia tuh kayak akan menahan gitu ya, memendam gitu ya, suatu hal yang ingin dia katakan tuh sampai bener-bener bisa bertemu sama kamu itu secara langsung gitu. Jadi ya mungkin kamu bertanda tanya gitu, ini orang sebenarnya apa sih yang ingin dia katakan gitu. Jadi sabar aja, pasti akan ada momen gitu ya, dimana orang itu bakalan bicara empat mata sama kamu secara serius. Orangnya sih memang kalau misalnya dia seorang cowok gitu ya, dia tipe seseorang tuh yang kayak cowok yang suka manja sama pasangannya gitu ya. Suka manja pasangan itu bukan berarti dia selalu manja sama kamu, no, bukan. Tapi kayak ada sebuah momen tuh yang kayak dia tuh ngerasa bahagia apabila kayak kamu memperhatikan dia gitu. Mungkin ya kayaknya biasa aja gitu, tapi sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam itu kayak dia ngerasa speechless gitu. Karena apa? Ya bahwa aku ini ternyata itu kayak masih kamu prioritaskan ya gitu. Yang gak salah itu seperti itu. Jadi kayak ada sebuah energi kegirangan tersendiri. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang memberikan juga sebuah balasan gitu ya, balasan yang sama gitu. Misal kamu memberi perhatian sama dia, dia pasti juga akan balik gitu ya, memberikan perhatian ke kamu gitu ya. Misal kayak apabila kamu seorang muslim gitu ya, kamu udah sholat apa belum dan makan gitu. Karena yang saya lihat tuh kayak orang ini tipe seseorang yang benar-benar masih memprioritaskan apa ya, pedoman agama di dalam prinsip hidupnya dia gitu, di dalam prinsip sebuah hubungan gitu. Jadi kayak senakan-nakannya orang ini apabila dia seorang laki-laki gitu ya, dia masih layak untuk kamu jadikan sebagai calon pemimpin rumah tangga kamu. Apabila dia seorang perempuan, ya berarti dia tipe seseorang yang layak gitu ya untuk dalam artian tuh apa ya, dalam artian tuh nantinya bisa nurut sama suaminya gitu. Karena orangnya tuh kayak bisa diberikan masukan gitu, dan mampu mendengarkan
mampu mendengarkan dan menghargai perkataan kamu gitu. Terkadang ada orang yang tuh kayak bener-bener bebal gitu. Bebal tuh dalam artian tuh entah kamu ngomong sampai mulut kamu berbusa gitu, dia juga nggak bakalan masukin tentang perkataan kamu gitu. Tapi kalau orang ini sih menurut aku sih berbeda gitu. Misal gitu ya, kamu memberikan sebuah kritikan atau saran yang intinya tuh kayak membangun gitu. Orang ini pasti akan bakalan dia resapi gitu ya, bener-bener dia resapi, bener-bener dia hayati gitu. Karena dia merasa bahwa itu suatu hal perhatian gitu ya, yang memang tuh kayak bener-bener oke lah, aku harus ngedengerin gitu ya, aku harus ngedengerin, toh juga yang dia berikan hal yang positif, jadi seperti itu. Oke, kita lihat di versi tarot pendamping gimana perasaan dia saat memandang foto kamu. Oke. Ada kartu The High Priestess. Oke. Ada kartu juga ya di sini. Eight of Swords, dan ada kartu juga Knight of Cup. Oke, di sini juga ada kartu Ace of Wands. Di sini yang saya lihat ya, bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang kayak intinya tuh gini loh. Dalam artian tuh memiliki pandangan yang cukup luas akan masa depan, gitu. Misalnya apa sih gitu ya? Maksudnya apa ya gitu? Aku di sini tuh kayak melihat bahwa orang ini tuh kayak bukan cuma angan-angan aja dan cita-cita dia gitu ya. Kedepannya tuh bener-bener ingin bisa bersatu dengan kamu. Bukan cuma itu aja gitu. Tapi kayak harapan dan keinginan dia tuh kayak bagaimana cara dia tuh bener-bener bisa membahagiakan kamu. Dengan cara apa? Ya mungkin tuh kayak dia udah mulai memikirkan tentang mungkin tuh kayak properti, hunian, atau mungkin bisnis apa yang nantinya tuh bakalan bisa sama-sama kalian kerjakan gitu. Karena bisa dibilang tuh orang ini memiliki pandangan yang cukup luas terhadap masa depan nantinya. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak tipikal seseorang yang pintar dan pandai dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi orang ini tipikal seseorang yang nggak akan pernah menyesali keputusan yang pernah terjadi gitu. Terkadang ada seseorang yang kayak misal dia mengambil keputusan A gitu, tapi setelah dia benar-benar udah ngedilin keputusan tersebut, pasti ada perasaan penyesalan gitu. Kenapa sih aku nggak pilih yang B aja ya gitu. Dia tipikal seseorang yang sangat pandai dalam mengambil keputusan gitu. Jadi dia hampir nggak pernah merasa kecewa terhadap keputusan yang pernah dia jalani gitu. Karena sebelum dia mengambil keputusan, dia benar-benar kayak berpikir secara realistis. Dia pikirkan dulu dampaknya, terus apa yang akan dia dapat. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang di sini yang saya lihat sangat sebenarnya bukan overprotective gitu, tapi kayak orangnya rada khawatiran ketika dia udah merasa mendapatkan orang yang dia sayang gitu. Pasti kayak perasaan khawatir tuh ada gitu. Yang kayak kamu jangan lupa makan, jaga kesehatan. Ini tuh kayak perhatian lah gitu. Dan selalu memberikan petua yang positif. Petua yang positif tuh artinya apa gitu. Ya petua yang positif tuh artinya tuh kayak mungkin kamu jangan lupa ibadahnya, kamu jangan lupa beramalnya, sodakohnya atau bagaimana gitu. Terus di sini ada kartu Knight of Cup. Kartu Knight of Cup tuh melambangkan tentang apa ya? Knight of Cup tuh kayak ini loh. Dalam artian tuh kamu nantinya akan mendapatkan sebuah ajakan atau tawaran gitu ya. Tawaran untuk memikirkan jenjang yang lebih serius gitu. Artinya tuh apa sih? Mungkin saat ini tuh kayak masih kalian belum intens mengobrolkan hal tersebut gitu. Cuman gitu ya, kayaknya kalau dalam waktu dekat tuh relatif ya gitu. Yang pasti entah cepat atau lambat kamu akan tahu gitu ya. Bagaimana sebenarnya tuh kayak kedalaman hati dia dan bagaimana gitu ya sebenarnya keinginan dia untuk mendapatkan kamu itu seperti apa gitu. Jadi orang ini bakalan ngobrol sama kamu gitu. Kalau misalnya kita udah mulai merencanakan berpikir ke jenjang yang satu step ke jenjang yang lebih serius gimana gitu. Misal kamu masih pacaran sama dia gitu. Dia tuh kayak udah mulai ngajak berpikir untuk kayak kita tunangan gitu ya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa tunangan sama dia, ya dia merasa mengajak bahwa yuk kita udah mulai memikirkan yuk gitu jenjang pernikahan gitu.
Terus aku juga di sini bisa melihat sih niat, tekad dan keberanian dia yang cukup kuat gitu ya dalam memperjuangkan hubungan bersama kamu gitu. Kalau nggak ada niat ya nggak mungkin gitu ya. Kamu dan dia bisa jalan sampai detik ini gitu. Karena yang saya lihat dia percaya bahwa memperjuangkan hubungan ini gitu ya, itu nggak akan sia-sia. Pasti akan ada hasil yang maksimal gitu ya apabila kalian berdua juga sama-sama bisa mengimbangi satu sama lain gitu ya, dan sama-sama untuk memperjuangkan. Jadi kesannya itu kayak nggak berat sebelah gitu, nggak berat sebelah gitu, nggak cuma dia doang yang berjuang gitu tapi kamu nggak gitu, tapi keinginan dia tuh kayak sama-sama berjuang. Jadi seperti itu. Oke. Indigo and Crystal Children. Oke. Ada kartu Outdoors. Ada kartu Priorities. Ada kartu Clear Sentience. Yes. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu Indigo and Crystal Children. Artinya tuh apa sih? Bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak bener-bener nantinya gitu ya. Apabila dia seorang laki-laki gitu ya, dia tuh kayak seolah berjanji gitu ya, ingin menjadi pemimpin keluarga yang baik gitu. Tapi apabila dia seorang perempuan gitu ya, ya kayak di dalam hati dia tuh kayak benar-benar udah ngerasa berjanji bahwa aku ini akan menjadi ibu yang terbaik gitu ya untuk anak-anakmu kelak gitu. Terus aku juga di sini bisa melihat sih bahwa dia tipe seseorang yang terbuka, dalam artian tuh kayak apabila ada suatu hal gitu di dalam hubungan dia gitu, dia pendam sendiri, no gitu. Sebisa mungkin dia akan berusaha transparan gitu ya, mengatakan bahwa aku sebenarnya nggak nyaman sama ini, nggak nyaman sama itu, nggak nyaman sama sifat kamu yang ini, nggak ingin sifat kamu yang itu gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini tuh kayak nggak ada hal lain yang dia prioritaskan gitu selain diri kamu, pekerjaan dia dan masa depan gitu. Karena ya memang harapan terbesar dia saat ini adalah bisa gitu ya membawa dan menuntun hubungan ini sampai benar-benar ke kebahagiaan. Terus juga di sini ada kartu Clear Sentience. Clear Sentience di sini tuh kayak melambangkan tentang semangat dia yang nggak pernah padam gitu ya untuk memperjuangkan kamu gitu. Dalam artian itu apa sih? Terkadang ada seseorang itu yang mungkin kurang merasa telaten, kurang merasa apa gitu. Alhasil ya udah gitu, perjuangan dia hanya separuh perjalanan aja gitu. Tapi kalau orang ini tuh tidak, menurut saya gitu. Kenapa tidak gitu? Karena kayak orang ini tuh semangat juang dia itu tinggi gitu. Apalagi dia udah ngerasa srek, udah ngerasa sayang gitu. Maka ya udah gitu, perjuangan dia itu akan tetap terus ada dan stabil. Terus di sini juga ada kartu Clear Chocnines gitu. Clear Chocnines tuh kayak melambangkan tentang, bisa dibilang mungkin kamu masih merasa bahwa antara kamu dan dia tuh saat ini tuh kayak masih ada batasan gitu. Masih ada batasan tuh apa sih gitu ya? Ya soalnya tuh kayak masih belum bisa full totally 100% gitu ya. Dia cerita 100% tentang masa lalu dia, dan kamu belum 100% juga bercerita tentang masa lalu kamu gitu. Cuman menurut saya sih itu bukan suatu halangan atau hambatan yang pertama gitu. Toh nanti yang bakalan kalian jalani adalah kisah baru, bukan kisah lama gitu. Jadi kita anggap aja bahwa masa lalu dia gitu ya, entah keburukan dia, sisi positif dia gitu ya, kita anggap aja biar intinya tuh kayak menjadi sebuah pembenahan diri gitu, biar kedepannya itu semakin baik lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini aku yakin bahwa apabila kalian benar-benar udah bersatu, pasti batasan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Oke. Terus ada kartu juga Wheel of Fortune. Oke, Page of Swords. Yes, di sini juga ada kartu Deck Priestess gitu. Deck Priestess tuh artinya orang ini tuh kayak apa ya, tipe seseorang tuh yang nggak berpikir pendek gitu. Dalam artian tuh berpikir panjang gitu. Pasti gitu ya, orang itu kayak sebelum dia gitu ya bener-bener kayak ngajak kamu ke yang lebih serius gitu. Sebelumnya pasti orang ini sudah mempertimbangkan gitu, apakah dia sudah memiliki kesiapan tersebut atau tidak gitu ya. Kesiapan apa? Ya baik materi, finansial maupun hal apapun gitu. Karena nggak mungkin juga kamu dikasih makan cinta doang gitu. Pasti juga akan ada apa ya, dalam artian tuh hal yang bener-bener udah dia persiapkan untuk kamu. Terus juga di sini ada kartu The Hangman gitu. Kartu The Hangman tuh kayak kamu juga sempat sih pernah gitu ya, dalam artian tuh kayak rasanya menjalin hubungan sama dia itu kayak ngegantung yang lama banget gitu. Cuman kayak entah kenapa gitu, kayak kamu juga
masih ada sebuah energi semangat gitu ya, semangat untuk tetap terus bertahan gitu ya, bertahan sama dia. Terus juga di sini ada kartu The Wheel of the Year gitu. The Wheel of the Year tuh melambangkan tentang, bisa dibilang tuh kayak kamu merasa bahwa ya setelah datangnya dia di dalam hidup kamu gitu, kamu kayak jadi lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari gitu. Kamu jadi lebih ngerasa fresh lagi gitu. Seolah itu kayak kamu terlahir di kehidupan yang baru gitu. Seolahnya seperti itu. Karena bisa dibilang ya orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu gitu ya, dan tahu bagaimana cara dalam artian itu meyakinkan kamu bahwa dia itu nggak ingin main-main sama kamu. Terus aku juga di sini bisa melihat ya ada kartu Page of Swords. Page of Swords di sini tuh kayak melambangkan tentang orang ini tipikal seseorang yang sangat berani dalam mengambil resiko gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak peduli nanti kedepannya apa gitu. Yang penting aku kedepannya itu benar-benar bisa sejalan dengan kamu gitu ya. Bisa menggapai hubungan dengan kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini Nine of Pentacle gitu. Pasti entah cepat atau lambat ya momen kebahagiaan tersebut akan datang di dalam diri kamu. Jadi untuk saat ini buat kamu ya apabila ada sebuah problem, secepat mungkin kamu harus bisa menyelesaikan problem tersebut. Apabila kamu saat ini sedang baik-baik aja dengan pasangan kamu, ya pikirkan gitu ya bagaimana cara kamu bisa mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan bagaimana gitu ya cara menghadapi sebuah masalah apabila memang ada masalah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara privat, ya kalian gabung di personal reading. Untuk semua keterangannya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia, dan jangan lupa ya di-share, di-like, dan komen sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang memang ingin kalian jadikan sebuah tema. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke? Dadah, terima kasih.